Baik, selamat pagi adik-adik semua. Suara saya sudah terdengar apa belum? Sudah terdengar, dokter. Sudah ya. Ini slide apa namanya Windows-nya sudah terlihat? Sudah, dok. Sudah ya. Saya harap juga semua sudah sempat buka manualnya. Jadi silakan kalau sekarang ada yang mau sambil praktek, itu boleh dibuka langsung manual skill lab-nya. Nah, kita akan melakukan nanti yang hari ini itu adalah yang skill lab pertama ya. Jadi yang pertama ini kita akan membahas data entry, kemudian data cleaning, dan transformasi data. Jadi bagaimana cara memasukkan atau membuat rumah data dulu ya di SPSS, kemudian baru bagaimana memasukkan data, dan selanjutnya membersihkan data dan mengubah-ubah kategori data ya. Nah, jadi ini semoga sudah dibaca. Ya, jadi software SPSS ini tujuannya adalah memudahkan kita dalam menganalisa ya, menganalisa data kuantitatif ya, tentunya yang kuantitatif. Jadi kalau kalian ingat waktu PS ada penelitian kuantitatif, ada kualitatif. Jadi kalau penelitian kalian misalnya kuantitatif atau nanti kalian membaca ya artikel-artikel yang menggunakan metode kuantitatif, contohnya misalnya cross-seksional, deskriptif, analitik, kemudian ada cohort, case control itu ya. Jadi biasanya menggunakan software untuk analisa data, salah satunya SPSS ya. Sebenarnya ada lagi software lain yang bisa digunakan untuk analisa data kuantitatif seperti Stata ya. Tapi untuk level S1 yang paling mudah digunakan itu yang SPSS. Karena SPSS itu dia mirip sama Excel ya. Kita nggak harus sih menghafalkan banyak rumus gitu ya. Kalau Excel kan mungkin kalau kita mau jumlahin atau nambahin itu sudah ada sebenarnya rumus-rumus yang umum ya. Nah, kelebihannya juga SPSS kita tidak harus menghafal model atau rumus ya. Misalnya kita mau melakukan analisis chi-square gitu, kita tinggal klik aja udah ada pilihannya gitu ya. Mau deskriptif, analitik itu semua sudah ada pilihannya, kita tinggal pencet-pencet gitu ya. Dia udah bisa keluar hasilnya. Tapi kalau misalnya pakai Stata itu biasanya lebih advance karena harus membuat model dulu, rumus-rumusnya seperti apa ya. Nah, ini manualnya. Yang pertama, kita akan membuat struktur data entry dulu. Bagaimana membuat kerangka tempat kita nantinya akan memasukkan data kita ya. Ini sepertinya saya harus langsung buka aja ya SPSS-nya. Jadi saya ini stop sharing. Nah, kalau kita buka SPSS itu tampilannya akan seperti ini. Ya, kalau adik-adik sudah download mungkin udah tahu atau udah yang ES sudah pakai SPSS, silakan bisa sambil dipelajari juga. Jadi kalau kita buka seperti ini, nanti akan ada menu data view dan variable view. Nah, data view ini adalah tempat di mana kita nantinya akan memasukkan data-data hasil penelitian kita. Baik itu misalnya dari kuesioner ataupun dari pengukurannya. Misalnya ada pengukuran berat badan, ada HB gitu ya. Jadi nanti dimasukkannya di sini. Nah, ini kolomnya adalah nama-nama variabel, misalnya nanti umur, jenis kelamin gitu ya, berat badan gitu ya.
Kemudian yang nomor satu, yang row ini 1 sampai sekian ini adalah nanti sampel yang kita masukkan. Jadi sampel nomor 1, nomor 2, 3, dan seterusnya. Kemudian di atas ini ada pilihan, file, edit, dan sebagainya. Nanti kita akan pakai beberapa ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti adik sudah punya data sebelumnya, sudah disimpan dari Excel ataupun PSS sebelumnya, itu bisa open file di sini ya, open database dari mana gitu ya. Dari data SPSS kah, atau dari output atau apapun itu ya. Nah, karena kita akan belajar dari awal, kita akan lihat dulu, kita akan mencoba membuat rumah data dari awal ya. Nah, kemudian variabel view ini adalah tempat kita menjelaskan variabel-variabel apa yang kita kumpulkan dalam penelitian kita. Ya, jadi nanti apa yang kita tuliskan di sini detail itu munculnya adalah di kolom ini. Jadi dengan kata lain variabel view itu adalah penjelasan dari item variabel yang ada di kolom ini. Ya. Kita mungkin bisa langsung coba buat berdasarkan panduan manualnya. Jadi kalau kita memasukkan data variabel itu ada kolomnya, ini ada penjelasan apa nama variabelnya, kemudian jenis atau tipe variabel itu apa ya. Nanti ini kalau kita klik ada pilihan apakah itu variabel yang bentuknya numerik atau akan ada nanti dalam bentuk tanggal atau misalnya rumus saintifik gitu ya, rumus ilmiah atau misalnya currency atau string. String ini kalau kita membuat itu misalnya dalam bentuk teks, misalnya nama, nama orang gitu ya, itu stringnya. Jadi width-nya ini kita atur adalah lebar kolomnya. Berapa sih lebarnya, kemudian ada koma atau enggak kalau itu angka. Ya, kalau numerik apakah akan ada angka dan berapa angka di belakang koma. Kita ubah, kemudian ini adalah lebar kolom nantinya yang akan tampil di sini. Apakah cukup segini atau perlu lebar? Misalnya kalau nama kan kita mau lebarin juga ya. Jadi width-nya ini bisa diatur berapa. Ya. Kemudian desimal, kemudian label. Label ini adalah penjelasan dari penjelasan yang lebih panjang ya. Kalau nama variabel ini biasanya tidak bisa panjang-panjang, terbatas karakternya, dan di sini biasa tidak bisa memakai spasi di nama variabel. Ya, jadi dia hanya bisa apa namanya, underscore bisa gitu ya, tidak bisa pakai spasi. Kemudian di sini penjelasannya, karena di sini kadang kita singkat, jadi di sini kita harus buat penjelasan lebih rinci. Kemudian untuk value ini biasanya digunakan kalau variabel kita adalah yang tipe kategorikal. Jadi kategorikal bisa ordinal ya, bisa bisa yang nominal ya. Jadi di sini akan kita tambahkan nanti label dari kategorinya. Ini misalnya kategori 1 pendidikan SD gitu. Nanti kita akan coba. Kemudian missing di sini kalau ini kadang ada yang ngisi ada yang enggak sih ya. Jadi kalau kita mau ngisi, missing value ini adalah nilai di mana kita bisa mengenali bahwa data itu bukan data yang sebenarnya atau missing. Jadi kosong datanya itu sebenarnya. Kalau kita nggak set up missing ini sih bisa aja dia udah langsung titik gitu ya isinya. Jadi nggak sebenarnya nggak terlalu ngaruh juga sih ya. Tapi kalau mau diisi silakan ya. Kemudian kolom, kemudian ya ini pengaturan teknis aja, alignment dan sebagainya. Jadi ada rata kanan, rata kiri. Nah, measurementnya ini dia biasanya kalau kita sudah ketik di sini tipe variabel, di sini measure-nya itu udah langsung dia mendeteksi apakah itu ordinal atau nominal. Ya ini nggak perlu kita isi, dibiarkan aja sih. Ini tergantung nanti pada saat analisis aja kita cek lagi.
Nah, kita akan coba dulu sesuai manual skill lab untuk variabel apa yang mau kita masukkan. Ya, di awal sih lebih baik kita save as dulu ya kalau mau bekerja biar nggak nanti udah banyak kerja tapi ternyata datanya hilang. Jadi save as dulu data kita baru kita mulai bekerja ya. Eh, ya kita akan mulai. Ini saya contohkan aja dulu membuat variabel yang sering kita kerjakan biasanya di penelitian kan variabel pertama biasanya adalah kode responden gitu ya. Kode responden. Kalau kita biasanya gini, jadi disingkat aja. Nah, kode ini kalau kita misalnya dia bukan, memang meskipun kode itu adalah angka ya, tapi kan biasanya kode itu tidak kita analisis ya. Jadi bukan yang angka yang akan kita compute atau tambahkan atau hitung ulang misalnya ya. Jadi itu sebenarnya kita buat sebagai string ya. Karena meskipun dia tampilannya angka tapi itu bukan angka untuk dianalisis ya. Hanya kode ya. Nah, widthnya tergantung kalian buat berapa digit kodenya. Misalnya ada yang 4 digit, ada yang 3 digit gitu. Nah, desimalnya 0, nggak usah. Jadi ini kode responden penelitian. Kode nomor responden penelitian. Misalnya ya, nomor. Sorry. Ya, value nggak usah. Jadi karena ini string, udah langsung dia terisi. Ya. Nah, kemudian kedua misalnya alamat. Alamat biasanya juga string karena kita nggak analisis ya. Kalau misalnya alamat yang kita tuliskan adalah dalam bentuk teks, kita buat itu string. Ya, alamat lengkap responden. Nah, tapi kadang kita juga membuat alamat itu dalam bentuk wilayah aja. Misalnya, nanti akan ada analisis hubungan antara wilayah tempat tinggal dengan misalnya kejadian anemi misalnya. Jadi wilayah misalnya kabupaten ya, Kabupaten Karangasem, Bangli apakah lebih tinggi dibandingkan dengan Denpasar gitu misalnya. Jadi kita buat lagi misalnya yang berikutnya adalah wilayah wilayah kabupaten gitu misalnya ya. Ya, di sini jangan dibuat string ya, jadi lebih baik dibuat seperti ini, dibiarkan numerik, kemudian nggak usah ada desimal, 0. Jadi di sini wilayah kabupaten tempat tinggal responden. Karena bisa aja wilayah kabupaten ini maksudnya asal ya, karena itu akan beda lagi maksudnya ya, tergantung kuesioner kalian. Nah, value-nya perlu diisi apa enggak? Tergantung kalau kalian sudah buat pre-coding di kuesioner, misalnya wilayahnya udah dibagi menjadi beberapa area, itu silakan diisi di sini. Misalnya wilayah kabupatennya 1 Denpasar, di add. Jadi tinggal di add 2 misalnya apa Badung. Ya, kemudian 3 misalnya Kelungkung ya. Dan seterusnya sampai 9. Ya, jadi kalian masukkan, kemudian klik OK. Ya, ini nggak usah diisi. Nah, kemudian berikutnya, misalnya yang kita kumpulkan tadi adalah berat badan. Kalau di manual skill lab ya, penelitiannya misalnya hubungan antara obesitas gitu ya dengan apa gitu ya. Yang kita kumpulkan adalah berat badan. Berat badan itu tadi di manual itu ada 2 jenis berat badan yang harus dibuat ya. Bentar, di mana dia? Ini saya nggak bisa buka annex lagi karena nanti lambat ininya. Kemudian berat badan ada 2 ini, pre dan post. Ya, jadi kalau ada 2 variabel yang sama tapi sebenarnya pengukurannya misalnya itu adalah
data yang berbeda itu harus ingat diisi tanda kayak gini, BB pre, BB post, dan sebagainya ya. Ini sebelum berat badan saya lupa tadi karakteristik yang sering juga adalah umur respondennya. Nah, ini kita harus ingat umur ini umur responden atau umur siapa, karena kadang-kadang kita melakukan penelitian juga ada melibatkan balita. Jadi yang diwawancara ibunya yang diukur balita gitu misalnya. Jadi kita harus ingat ini umur responden. Misalnya umur responden misalnya ibu atau pengasuh balita. Contoh ya, ini kalau penelitiannya misalnya ada dua apa namanya subjeknya gitu ya. Jadi ada ibu, ada anaknya juga yang dilihat. Ya, umur kalau misalnya kalian mau input dalam bentuk data numerik itu nggak usah dikategorikannya. Jadi nanti tinggal ditulis misalnya 30 tahun, 25 tahun gitu ya. Ini juga perlu diisi sih di sini keterangan apakah umurnya itu dalam tahun atau apa ya. Karena kalau balita kadang dalam bulan dihitungnya ya. Jadi harus dijelaskan di sini. Umur responden dalam tahun. Dibiarkan aja nggak usah ada value. Kemudian berikutnya mungkin umur balita. Umur balita. Ya, ini bisa dibiarkan numerik kalau memang belum dikategorikan ya. Nah, ini desimal kalau umur sih kadang kalau tahun dibulatkan biasanya ya. Kalau umur responden jarang kita pakai koma. Kalau umur balita juga kalau udah bulan biasanya kita bulatkan. Umur balita dalam bulan. Ya, jadi nanti kalau ada 30 di sini di umur balita itu bukan missing atau salah data, tapi memang bulan dia ya. Bukan 30 tahun dia umurnya. Nah, kalau nanti akan ada kategori usia, itu kita akan belajar nanti untuk reform transformnya. Nah, kemudian berikutnya yang sering pendidikan. Pendidikan ada kategori, nanti mirip seperti yang wilayah ini masukin ya. Jadi dibuat value-nya. Nah, kemudian tadi berat badan pre, kita masukkan sebagai variabel numerik dan tergantung dari definisi operasional kita, apakah ada koma atau enggak. Kadang kalau ada koma, 2 angka di belakang koma misalnya. Di sini kita lihat berat badan sebelum intervensi. Ya, sebelum intervensi atau sebelum pengamatan kah atau apa. Jadi lihat berat badan sebelum intervensi dalam apa? Dalam kilogram. Karena kalau balita kadang-kadang dalam gram. Berat badan lahir itu kan kadang dalam gram ya disampaikan. Dalam kilogram ya, ini nggak ada kategori. Kemudian BB pos, numerik, desimalnya tetap. Jadi harus sama ini kalau prepos itu desainnya berat badan setelah intervensi dalam kilogram. Ya, jadi begitu seterusnya. Ya. Jadi ketika udah masukin di sini semua variabel, misalnya ada 20 variabel, nanti dia akan muncul di data view. Seperti ini. Ya, nanti kita akan masukkan datanya di sini. Misalnya responden nomor 1, nomor 1001 gitu, misalnya kode respondennya. Sorry, kok macet ya. Alamatnya misalnya desa Sampalan gitu misalnya. Nah, ini saya bilang with itu kalau kita cuma ngisi 8 di sini dia nggak bisa ngetik lagi ya. Jadi harus kita cek lagi alamat itu kita setting lebih banyak biasanya 20 misalnya. Biar lebih banyak bisa ditulis. Sama kolomnya di sini juga disesuaikan biar kelihatan semua tulisannya. Desa Sampalan. Plot. Nah,
Wilayah kabupatennya mana? Harus ingat tadi, kabupaten apa nih dia Klungkung? 3 ya, Kabupaten Klungkung 3. Nah, biasanya kan di kuesioner udah ada ya, kita tinggal nginput dari kuesioner. Nah, umur respondennya misalnya 30 tahun. Umur balitanya misalnya 12 bulan. Nah, BB Pre ini, kalau kita penelitiannya balita, mungkin BB Pre-nya adalah balita gitu ya. Misalnya BB di sini harus diisi. Berat badan balita. Ini harus ingat ngisi lengkap biar kita nggak bingung. Misalnya di sini berat badan balita berapa biasanya 5 kilo ya. 12 bulan ya sekitar 5-6 kilo ya. 5 kilogram. Kosnya 6 gitu. Jadi kalau ada koma seperti ini ya. Jadi begitu seterusnya memasukkan data sampai jumlah sampel kita selesai. Misalnya 100 sampel. Jadi akan muncul ke samping. Ya. Untuk pembuatan rumah data seperti itu, apakah ada pertanyaan? Karena kita akan lanjut nanti ke yang berikutnya ya. Kita pakai data yang sudah ada untuk yang lain-lain. Nanti praktek sendiri ya data entry-nya seperti apa. Sudah ada di annex. Ada pertanyaan dulu? Data entry ada pertanyaan? Jadi kalau data entry tinggal masukin aja dari kuesioner disalin. Misalnya kuesionernya di sini 2 ya 2, di sini ditulis di sini. Tinggal nulis sesuai dengan hasil data yang kalian kumpulkan. Ada pertanyaan? Karena kalau nggak ada, saya akan close ini, saya buka data yang baru. Database yang baru. Ada pertanyaan nggak? Sejauh ini belum ada, dokter. Belum ya, gampang ya. Kalau input data aja gampang ya. Nah, yang susah tuh nanti analisis ya, pas interpretasi apalagi ya. Kalau SPSS nih kita klik apa aja dia keluar. Tapi sekarang yang penting adalah apakah kalian tahu melakukan analisis itu ya. Apakah maknanya ya. Nah, saya buka yang ini, yang raw skill lab, data yang sudah ada dari Dr. Cynthia. Nah, nanti akan seperti ini tampilannya ya. Nah, kita lihat coba variabel view-nya tuh ada berapa variabel nih? Ada 24 ya, 24 variabel. Ini kan singkatan-singkatan nih semua. Nah, kita mau tahu nih apa penjelasannya ada di sini. Nah, ini sih sebenarnya nggak semua dilabelin sama Dr. Cynthia. Nah, kalau kayak gini kan kita susah ya. Nah, ini contohnya ini kurang lengkap ya. Jadi kalau yang benar itu ini namanya siapa harus diisi di sini penjelasan. Nama responden kah atau namanya siapa? Kadang nama pewawancara juga masuk di sini. Umur siapa harus diisi di sini ya. Jenis kelamin responden, pendidikan responden. Karena kalau misalnya wawancara ibu anak yang dinilai anak SD kan pendidikannya juga beda ya. Kerjaan, alamat. Nah, ini alamatnya udah di kategori. Pendidikan udah ada kategori, alamat udah ada. Kemudian hasil swab ada dalam bentuk kategorikal karena ini PCR ya, positif, negatif. Perilaku merokok ada kategorinya, coba kita cek. Ya tidak. Penggunaan masker, perilaku cuci tangan. Nah, ini juga hati-hati. Kita harus lihat dia kalau yang masker ini tidaknya yang satu, ianya dua.
Tergantung scoringnya ini nanti apakah kalian pada saat memasukkan data atau membuat kuesioner itu sudah ada pakem scoringnya. Jadi misalnya yang pakai masker skornya lebih tinggi daripada yang tidak. Skor perilaku ya. Kalau misalnya lebih tinggi ya dia harus dibuat yang pakai itu 2 jadinya angkanya. Tapi kalau enggak, kalau saya kadang-kadang biar enggak bingung, yang tidak itu 0, yang iya 1. Jadi yang tidak melakukan perilaku yang baik itu saya kasih nilai 0 itu biasanya. Karena kalau pakai 1, 2 kadang agak bingung ya. Boleh-boleh aja sih tergantung definisi operasional variabel kalian. Nah, ini sudah ada BB Pro, pre dan post. Nah, setelah dia masukin data tuh kayak gini. Ini sebenarnya masih bisa sih kita geser-geser. Nah, ini ada namanya. Nah, ini ada nama, tapi kadang-kadang ini nama samarannya, bukan nama sebenarnya. Kalau saya lebih suka pakai kode responden. Jarang mengumpulkan nama. Nama inisial kan. Nah, ini jenis kelamin, ada yang 1, ada yang 2, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan melakukan langkah berikutnya, data cleaning. Ya, data cleaning. Kita buat yang pertama adalah melihat label variabel. Apakah ada yang tidak apa namanya berisi nilai atau ada yang kosong atau enggak ya. Jadi kita lihat dari proporsi masing-masing variabel yang kita kumpulkan ya. Menggunakan analyze, descriptive statistik, kemudian pilih variabel apa, kemudian kita cek min, minimum, maksimum ya, dilihat. Kemudian kita lihat range value-nya normal atau tidak. Kita coba analyze, deskriptif, dan kita lihat misalnya umur, diklik seperti ini, dibawa ke sini ya. Jenis kelamin, pendidikan. Nah, ini harus dibedakan sih kalau misalnya yang mau dilihat rata-rata itu biasanya untuk yang numerik ya. Kita ini deh biar nggak bingung, kita masukkan yang numerik dulu ya. Umur yang numerik dulu kita cek datanya. Ada yang salah nggak gitu ya masukinnya. Ini banyak banget variabelnya. Kalau kayaknya bisa diblok langsung. Ah, oke, bisa langsung. Nah, kita lihat option. Kita lihat rata-rata, standar deviasi, minimum, maksimum. Kalau mau lihat normalitas data ini bisa diklik kurtosis atau skewness-nya ya. Continue, kemudian klik. Bisa sih di ini tapi jarang dibuka. Kalau cuma mau data cleaning ini dibiarkan. Jadi kita oke, nanti keluar dia window baru seperti ini. Ini adalah output. Output ini bisa disimpan juga nanti. Kalau kita analisa, sudah melakukan analisa tapi mau istirahat itu bisa dibuka lagi nanti. Nah, umur kita lihat minimumnya 11, maksimum 255. Masuk akal nggak ada umur 255? Jadi kita harus cek lagi data kita. Ini kok 255 ya, salah input atau gimana? Kalau umurnya tadi dalam tahun kan nggak masuk akal ya. Mungkin maksudnya 25 atau 55. Jadi kita harus cek lagi. Kemudian rata-ratanya 36. Standar deviasi karena masih ada data yang salah, ini pasti berpengaruh ya. Kemudian berat badan, awal isolasi. Nah, ini statistik N ini jumlah sampel. Apakah sudah semua sampel masuk? Ini 197 berarti ada yang missing nih. 3 sampel nggak ada datanya. Ini juga ya misalnya harusnya 200 misalnya ya. Nah, berat badan 40, ada yang 89. Masuk akal nggak 89? Kalau berat badan masih bisa ya, sampai 100 kiloan ya masih bisa. Berat badan akhir 40, 90. Nah, tinggi badan ada yang 275. Masuk akal nggak?
Jadi harus dicek. Sistol 541. Ada nggak sistol 500? Terus ini sistol 200. Kalau 187 masih ada. Segini kayaknya udah nggak masuk akal ya. Nah, jadi kita harus cek. Gula darah, ya memang rata-rata biasanya sampai ini tergantung kapan ngambilnya ya. 300-an masih bisa. Bahkan ada yang sampai 600 ya gula darahnya. Jadi kita harus cek lagi data kita. Setelah kita tahu ini, kita harus temukan yang mana datanya yang salah. Ya. Jadi itu tujuannya mengklik. Nah, begitu juga kalau nanti yang kategorikal. Itu kan tadi yang numerik ya, kita cari rata-ratanya. Kalau yang kategorikal, gimana caranya ngecek? Kan kita nggak ada ya rata-rata kabupaten, itu kan nggak ada ya. Tapi yang ada itu proporsi yang kita cek. Apakah proporsi dari apa namanya, setiap kategori itu sudah cocok dan nggak ada yang missing. Kita lihat nanti caranya kita analyze deskriptif, kemudian frekuensi. Kita klik ya. Kita balik ke sini. Jadi analyze, deskriptif, frekuensi. Frekuensi yang kategorikal, misalnya ini, kita blok aja karena udah berurutan. Alamatnya tadi kategorikal juga. Ya. Kita klik, kemudian statistik ini nggak usah kalau misalnya kita cuma mau ngecek ini aja dulu apa datanya bersih atau enggak ya. Chart juga nggak usah, ini juga nggak usah. Format mungkin bisa kita cek. Ya ini untuk persennya mau ke atas atau ke bawah ininya penjumlahannya. Ya, jadi kita klik OK, nanti dia keluar seperti ini. Per kategori variabel ya, jenis kelamin. Misalnya sampelnya sudah benar 200, kemudian frekuensinya kita lihat persennya yang valid ini ya. Jadi yang biasanya kita akan input nanti dalam laporan adalah valid persen ini. 5743 ya. Udah benar apa belum ya? Kemudian yang ini, nah ternyata ini ada yang 67. Ini kategori apa nih 6 sama 7? Mungkin salah masukin ya. Gitu, jadi nggak ada kategorinya nih. Salah nih dua variabel, dua apa namanya, dua sampel. Ya, nomornya udah bener 200. Tapi ada missing satu ya. Ada missing juga satu. Kemudian pekerjaan, tenaga kesehatan dan bukan. Ini udah komplit semua. Alamat, alamat, alamat sih komplit semua ya yang ada. Kemudian hasil swab juga lengkap, nggak ada yang missing. Perilaku merokok lengkap, masker juga. Ya. Jadi tadi yang salah cuman yang ini ya, kategori pendidikan, laki perempuannya udah lengkap. Nanti kita akan cleaningnya itu. Nah, selanjutnya setelah ketemu ya, kita akan memperbaiki data. Nah, memperbaiki kalau misalnya sampel kita dikit, misalnya cuma 50, mungkin kita bisa cari aja manual ya. Kalau sampel sedikit, 50 aja, itu kita bisa cek mungkin. Oh, tadi yang pendidikan tuh salah, ada yang nomor 7, kita cari satu-satu kayak gini, dicek. Nah, ini dia yang 7 gitu. Tapi kalau banyak kesalahannya misalnya, dan sampelnya sampai misalnya 1000 gitu ya. Kan lumayan tuh bisa kelingan, kita lihat ya satu-satu. Kita harus cari dengan bantuan dari aplikasinya sendiri ya. Jadi kita bisa lakukan namanya select cases. Jadi data, pilih select cases, kemudian if condition is satisfied, select, baru nanti akan keluar ya data yang tidak benar. Habis
Saya ada kuliah apa ya? Karena tadi mulainya agak telat. Saya coba select thesis data. Bentar. Aduh, kok nggak ada select thesis? Oh, ini dia. Select thesis. Tadi apa ya yang salah pendidikannya? Pendidikan, klik if condition satisfied. Klik di sini. Jika pendidikan misalnya lebih berapa kategori tadi pendidikan? Kadangnya ada yang 7. Saya harus klik ini dulu. Sorry. Tadi pendidikan ada 67 ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalau dia lebih dari 5. Ya, kalau nilainya lebih dari 5. Pendidikan, jika pendidikan kategorinya lebih dari 5. Coba kita klik oke. Kita lihat di data sudah dicoret-coret ya. Jadi kalau yang enggak dipilih itu pendidikan ini yang salah ya. Udah langsung. Kalau yang enggak dicontreng tuh artinya dia datanya salah. Jadi kita tinggal lihat nih yang mana yang enggak dicontreng. Nomor 11 ternyata salah. Jadi kita perbaiki. Misalnya cek kuesioner ini ternyata pendidikannya harusnya 5 gitu misalnya ya. Kemudian lihat lagi nomor 21 ya. Misalnya ini pendidikannya harusnya 4 gitu ya. Kita cek lagi yang kosong-kosong. Lebih cepat dia karena kita tinggal lihat nih dicontreng atau enggak. Kayaknya cuma 2 itu tadi yang salah ya. Ya, cuma 2 yang salah. Nah, kita bisa lihat lagi nanti proporsinya udah benar apa belum ya. Kemudian selanjutnya itu contoh yang pendidikan. Kemudian, nah bisa juga melakukan ini display case summaries. Ya, nanti akan kelihatan juga apa namanya yang mana yang salah ya. Nah, untuk mengedit data bisa juga dengan cara ini. Melakukan edit dengan memilih menu edit, kemudian finds, kemudian find what itu diisi ya. Sama seperti di Excel ini bisa. Ya, nanti tinggal disimpan data yang sudah benar ya. Sampai di situ data cleaning bisa dipahami. Bisa dicoba-coba. Ada pertanyaan? Karena habis ini saya pakai data yang bersih untuk regroup apa namanya kategori ya. Kalau kita ada pertanyaan dulu? Jadi kalau yang pakai edit kita bisa find ini, find replace dengan apa? Sama kayak di Excel. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya. Saya buka yang bersih dulu datanya. Kita akan coba transformasi data. Open. Jadi kalau sudah bersih disimpan seperti ini. Jadi kita kerja dengan data yang sudah bersih ya. Jadi biar nggak salah analisis nanti. Kalau ada data yang salah-salah itu nanti mempengaruhi tadi
persentase, apalagi kalau nanti nyari korelasi itu akan berpengaruh kalau datanya banyak hilang atau banyak yang salah misalnya ya. Nah, kita lanjut transformasi lagi dikit. Jadi, transformasi itu dilakukan kalau kita ingin mengubah data, mengubah jenis atau tipe data, misalnya tadi dari data numerik menjadi kategorikal. Ya, tadi misalnya numerik apa umur, berat badan, jenis kelamin udah kategori ya. Umur, berat badan, pre, post misalnya ya. Atau kita mau menghitung BMI. Tadi cuma ngumpulin berat badan sama tinggi badan. Kemudian kita mau hitung BMI-nya normal atau tidak. Jadi itu data transformasi namanya ya. Kita lakukan yang pertama, melakukan recode dari data numerik ke data kategorikal. Di sini yang dipakai contoh apa ini yang disuruh? Pendidikan ya. Kalau yang numeriknya yang disuruh nanti usia. Ya kita coba yang numerik dulu. Kelompok umur ya. Karena kita analisis itu misalnya mau menggunakan kategori. Jadi bukan pakai data numerik langsung ya. Caranya kita klik transform. Kemudian ada pilihan dua, recode into same atau recode into different variable. Kalau kita pilih yang same variable, itu nanti dia variabel yang lama atau yang umur yang lama itu akan hilang. Jadi data angkanya itu udah hilang, langsung terkategori aja jadinya. Jadi kalau kita mau balik lagi nanti analisis menggunakan numerik, susah nanti malah datanya nggak ada. Nah, biasanya kita sarankan sebaiknya pakai yang ini, into different variable. Ya, biar nggak hilang data yang awal ya. Jadi kita klik umur untuk yang numerik, kemudian kita beri nama output variabel ini adalah variabel baru karena kita kan buat different variabel nih. Jadi tadi kalau umur numerik, sekarang kita buat kategori umur. Ya, kategori umur di sini kategori umur responden. Ya, klik change. Ya, kemudian kita isi old and new value-nya. Yang berapa akan jadi berapa? Itu kita lihat di sini disuruh berapa? Di bawah 18 tahun 1. 18 sampai 59. Oke. Di bawah 18 tahun 1. Jadi ring lowest true value 18. Ini nilainya 1. Jadi ini kategori yang baru. Ini yang lama berapa ya? Kita klik add. Kemudian berikutnya 18 ya sampai 59 ya tadi. 18 sampai 59. Nah, kalau itu dalam bentuk range ini 18 sampai 59. Dia menjadi kategori 2. Kemudian tadi berikutnya adalah di atas 60 tahun. Kategori 3. True highest ya. 60. Menjadi kategori 3. Ya. Jadi ini tinggal continue. Sudah, kita klik. Dia akan keluar sebagai variabel baru. Kita klik di sini. Biasanya dia paling belakang. Oh enggak, dia langsung di sini ya ternyata. Ya, umur kategori. Dan itu sudah Dokter Cynthia yang transform ya. Oke. Ini yang barusan kita kerjakan ini, kategori umurnya. Jadi di variabelnya ini pun nambah dia di sini paling bawah ya. Nah, tadi biar kita nggak lupa, kita harus labelin di sini lagi. Karena nggak otomatis ya muncul value labelnya di sini. Kita harus lagi masukin di sini
Kategori 1 adalah di bawah 18 setahun. Kemudian yang 2 18 sampai 59. Kemudian yang ketiga lebih bersama dengan 60 tadi ya. Nah, kalau salah tinggal klik aja ya. Tadi nggak isi tahun. Nah, ini juga isi tahun. Biar nanti di labelnya kelihatan. Ya, udah. Jadi udah muncul di sini ya. Nah, desimalnya nih sekarang. Karena itu kategorikal nggak perlu ada desimal. Nah, udah langsung dia kayak gini ya. Berikutnya kalau merekrut yang kategorikal sama aja. Kayak misalnya pendidikan tadi dari 5 kategori mau diubah jadi 2 aja. Low and high education misalnya. Kita tinggal ubah aja. Transform, ingat into different variable biar nggak hilang yang lama ya. Pendidikan, klik. Kemudian di sini dibuat kategori pendidikan. Old and new value kita isi. Nah, ini dibersihin dulu karena tadi kita kerja. Remove. Value-nya misalnya yang tadi 1, yang lowest itu misalnya 1, 2, 3 ya. Bisa pakai range 1 sampai 3. Itu menjadi low education 1. Kemudian kalau sudah nggak ada lagi kategori lain, karena ini kan cuma 2 kategori ya, kita bisa buat aja all other value. Ya, sorry, udah klik OK. Sorry, kepencet, jadi hilang deh, ulang-ulang. Kepencet saya. Ulang. Yang ini 2 belum saya klik tadi. Oke. Udah ya. Nah, ini tinggal tadi ubah di sini. Kok bisa? Diubah di sini, ingat ya. 1 low education. 2 high education. Oh ya. Nanti semuanya dihilangin. Dah, kita bisa lihat di sini sudah benar ya. Nah, kemudian yang satu lagi yang ada compute itu adalah membuat BMI, perhitungan BMI. Kayaknya ini tinggal 1 ya. Yang ada compute ini udah selesai ya. Udah. Ini lagi 1 ya. Menghitung BMI. Kita hitung 1 aja yang pre. Jadi yang kalau kita mau menghitung BMI rumusnya adalah berat badan per tinggi badan kuadrat. Jadi kita lihat BB pre per tinggi badan kuadrat. Ya. Nah, dikategorikan nanti ya. Jadi ingat kalau tinggi badan yang diminta adalah meter. Sementara di data ini kayaknya masih dalam sentimeter ya. Jadi transform, compute, BMI pre, yang baru masukkan rumus BB per ini kuadrat. Ya, kita coba ya. Ada kuliah setelah saya ya, Dek?
Transform, compute variable. Kita buat target variabelnya adalah BMI PRI. Kalau tinggi badan kan nggak berubah ya. Yang berubah berat badannya di sini. BMI awal isolasi. Berat badan per tinggi badan kuadrat. Ini klik. Dibagi itu ini per tinggi badan. Tinggi badan kuadrat itu bisa pakai yang ini. Atau dikaliin 2 juga bisa. Tinggi badan biasanya pakai hitung. Tinggi badan kali tinggi badan kuadrat itu kan tinggi badan dikali tinggi badan kan sampai ini karena ini masih sentimeter kita harus jadinya bagi lagi nanti 100 dikali 0,1 itu 0,1 0,01 ya dek mana sih 0,01 kita coba ya kita coba udah mau belum dia ya Loh, kok dia missing bentar kita buka dulu manualnya dalam bentuk apa ya tinggi tinggi badan 0,1 ya harusnya oh dia sudah ada yang meter ya oh ya udah ada TB meter saya nggak lihat coba cek ya ada yang tinggi badan meter ya di sini oh, belum kita harus ubah dulu ini deh transform kok saya bingung ya berapa kalau sentimeter ke meter kita harus kaliin 0,01 kan dek saya bingung jadinya dengan datanya mungkin lebih gampang kita transform dulu ya ke meter ya kita transform sorry ada yang ngechat ntar saya soalnya ini datanya yang baru dikasih waktu dulu itu pakai yang ada yang chat apa dek boleh open mic aja dek saya nggak bisa buka chat ini Swastiastu dokter. oh tadi saya bagi apa ya bukan BB Yang Pre ya dibagi BMI dokter. nggak saya oh BMI pantesan kok bisa nol ya hasilnya
Saya salah klik ya tadi ya. Sorry. Mari kita ulang. Tadi saya bagi BMI ya, Dek. BMI. Saya salah lihat berarti. Oke, transform, compute. Pantas lah jadi error. Ini BB. Oh, ini harusnya saya klik. Ini udah bener ya, 0,01 kan? Kita coba yuk. Oke, mau nggak benar dengan hasilnya Dr. Cynthia? Kalau enggak, kayaknya kita harus ubah dulu tinggi. Loh, kok hilang dia? Kita ulang aja deh. Maaf dokter, mungkin Ya. untuk datanya bisa dikali 10.000 dokter, baru bisa muncul angkanya dokter. Karena kalau dari sentimeter ke meter kan dikuadratkan jadinya 0,01 kuadrat dokter. Kalau dibagikan jadinya lebih gede dokter. Tunggu dulu, ini kan tinggi badan masih dalam senti. Saya ini agak jadinya lemot sama matematikanya. Jadinya di sini harus dikali kuadrat. Di setelah itunya kali 10.000 dokter. Ini BB per per ini. ya. Terus di samping kurungnya dikasih kali 10.000 dokter. Kali 10.000 ya jadinya. Kok saya bingung. Ya udahlah kita coba ya. Sorry ya, saya udah lupa nih matematikanya. 10.000 ya, benar. Benar ya gini ya. Coba ya. Searching existing variable. Oh iya betul deh. Ternyata kelamaan nggak ngitung-ngitung. Ya udah ya berarti ya. Yang penting sih tadi rumusnya itu kalau memang udah. Kalau saya mungkin lebih enak sih pilih ini ya di transform dulu biar nggak bingung. Boleh aja sih kalau kalau kayak tadi udah kadang salah masukin pengalinya jadi ini sama ya pre bottom. Oke, udah sama ya dengan hitungannya Dokter Cynthia. Itu sih Dek sama dengan nanti yang lain-lain ya. Nah, setelah itu kan diminta mengkategorikan ini BMI-nya apakah obes atau enggak. Sama aja kayak tadi. Transform, recruit into different. Dia udah ada BMI, BMI pre, kategori BMI pre. Kategori BMI pre-intervensi, pre-isolasi. Sini misalnya tadi berapa tuh kategorinya, Dek? Ada yang bisa bacain nggak biar saya nggak bolak-balik. Nah, waktunya udah habis. Ini ya, underweight 17, coba Andre mungkin bacain biar nggak lama saya. Dokter, untuk 1 kurang dari 17. Lalu kurang dari 17 di sini. Range power to 17. Itu severe underweight, dokter. Satu, nanti kita di itunya baru bisa ngisi label. Kemudian range Kemudian berapa? 2, 17 sampai 18,5, dokter. 17 sampai 18,5. 2. Terus 3, 18,5 sampai 25, dok. 18,5 sampai 25. Kemudian 25 sampai 27. 4. Ini ya. Terakhir lebih dari 27, dok. Lebih dari 27. Ini 5 ya.
Oke, sekarang sudah tinggal oke. Oke, ini udah ada kategori kita yang terakhir. Iya. Baru bisa kita persentasein nanti ya berapa yang obes, berapa yang enggak. Ya. Udah? Kayaknya udah itu aja kan yang hari ini. Ada lagi nggak Andre yang belum? Semua, Udah Dok. ya? Ya, sudah ya sampai ini komplit. Ya, tadi ada kesalahan rumus aja sih itu. Kenapa jadi gitu ya? Oke, selanjutnya nanti data deskriptif, analisis apa korelasi itu sama Dokter Ayu dan Dokter Cynthia ya. Ada pertanyaan nggak? Sudah habis ya waktunya ya. Ada pertanyaan? Andre ada kuliah lagi ya setelah ini? Karena yang kemarin kan libur jadinya ya. Jadi geser ya. Ada pertanyaan? Semoga bisa dipahami. Ya, sorry. Iya dokter, belum ada pertanyaan. Ya, kalau oh ini di chatnya ya kalian komen. Ya, karena ini masih data entry banget, jadi gampang sih ya. Yang susah itu nanti belajar korelasi sama interpretasi hasil ya. Sekali lagi saya bilang SPSS ini alat, jadi apapun yang kalian minta dia keluarin, cuman maknanya itu yang pentingnya, interpretasinya. Dan kesesuaian juga dengan tujuan penelitian dan hipotesis kalian ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri untuk skill lab hari ini. Semoga bisa dipahami dan bisa dicoba-coba sebelum ke skill lab berikutnya. Nanti kalau ujian rasanya mungkin akan ada soalnya sih, bukan yang praktek, pasti ada soalnya 1, 2, 3 soal ya mungkin terkait SPSS-nya sendiri. Ya, jadi makanya kalau dicoba-coba mungkin akan lebih ingat ya daripada sekedar menghafal. Ya, itu saja. Terima kasih yang sudah menyimak. Selamat pagi, selamat mengikuti kuliah berikutnya. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih, Dok.